COVID-19, dampaknya telah dirasakan oleh semua sektor, termasuk sektor usaha kecil menengah. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah industri mebel Sinar Indah yang beralamatkan di Desa Anggosari, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Mebel Sinar Indah ini memproduksi berbagai macam furnitur seperti lemari, kursi, meja, etalase, dan lain-lain. Mebel Sinar Indah ini telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, yaitu akad istisna. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syiful Munir, NIM 162. Kali ini saya akan membahas salah satu akad yang ada dalam ekonomi bisnis syariah, yaitu akad istisna. Akad istisna dari segi bahasa yaitu minta dibuatkan sesuatu. Sedangkan dari segi istilah, akad istisna merupakan transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan syarat tertentu antara pembeli dan penjual. Dasar hukum akad istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hukum asal perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil sahih. Yang kedua yaitu as-sunnah. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada Raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa Raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada al-ijma'. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto bersepakat bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dulu tanpa ada sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Yang keempat ada kaidah fikih yang berbunyi hukum asal dalam segala hal adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Rukun istisna. Yang pertama yaitu transaktor, baik itu penjual atau sani dan pembeli atau musni. Yang kedua yaitu barang atau masnu. Dan yang ketiga harga atau saman. Dan yang keempat ijab atau qabul. Syarat istisna. Yang pertama, pihak yang berakad cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ada ingkar janji. Yang ketiga, pihak pembuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. Yang keempat, masnu atau barang yang dipesan mempunyai kriteria yang jelas seperti kualitas, jenis, jumlah, dan lain-lain. Barang tersebut tidak termasuk barang yang dilarang syarak atau menimbulkan kemudaratan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli istisna nomor 6 tahun 2000 menetapkan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik itu berupa uang, barang, atau manfaat.
Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Tentang barang, yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus tetap berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Hal-hal yang membatalkan istisna. Yang pertama, telah dipenuhinya kewajiban dari kedua pihak. Yang kedua, jangka waktu perjanjian berakhir. Yang ketiga, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian. Yang keempat, jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan, akad istisna dapat dibatalkan. Skema akad istisna. Dalam akad istisna, yaitu yang pertama ada transaktor berupa pembeli atau musni dan penjual atau sani. Kemudian ada barang yang harus dipesan. Di sini barangnya harus jelas, baik itu kualitas, bahan baku, warna, desain model, dan lain-lain. Setelah pembeli dan pembuat sepakat tentang barang yang dipesan, kemudian ditentukan harganya. Pembayaran bisa dilakukan sepenuhnya pada saat akad maupun di DP terlebih dahulu dan dilunasi pada saat barang sudah jadi. Pada saat akad ditentukan waktu lama pengerjaannya. Untuk pengiriman barang, pembuat bisa langsung mengirimkan kepada pembeli maupun pembeli mengambilnya kepada pembuat. Seperti halnya yang dilakukan pada mebel Sinar Indah, biasanya para pemesan memilih desain yang diinginkan. Kemudian ada kayu, litur, dan lain-lain. Untuk harga menyesuaikan dengan bahan baku dan lama pengerjaannya juga begitu. Kondisi usaha mebel Sinar Indah pada saat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap usaha mebel Sinar Indah, yang pertama yaitu sulitnya mendapat bahan baku karena beberapa toko besar ditutup dan menerapkan PSBB. Yang kedua, menurunnya pemesanan disebabkan karena pendapatan konsumen menurun. Yang ketiga, turunnya omset. Dan yang keempat, pengiriman terhambat karena adanya PSBB.